Di DIY, tepatnya di Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Kesongan, terdapat banyak sekali pengrajin gerabah. Akan tetapi, ada juga pengrajin fosil batu. Sokowatu, sebuah tempat ajaib yang tersembunyi di Jalan Karangjati, Gedongan, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Di sini, para pengrajin menghidupkan kayu fosil dengan keahlian tangan yang luar biasa, namun juga menghadirkan sepotong sejarah yang terkubur dalam setiap potongannya. Untuk merintisnya itu di tahun 1998. Itu baru kecil-kecilan. Belum banyak banget, Mbak. Cuma ada sekitaran 50 kilo bahan gitu. Terus berdirinya agak gimana ya, profitnya agak naik itu di tahun 2006 sampai sekarang. Untuk yang pertama, produk pertama itu slash, Mbak. Slash, yang kedua coaster, yang ketiga model slash tapi abstrak, ada juga mie piring tapi model abstrak juga. Terus bookend itu buat jepit antaranya buku sama buku gitu, Mbak, biar nggak jatuh. Itu bookend namanya. Terus yang selanjutnya ada stool itu yang bunter tapi tingginya segini itu, tapi full fosil. Terus ada juga papan meja gitu, Mbak. Ada yang varian ukurannya banyak, ada yang ukuran 6 meter, 5 meter, lebarnya 2 meter, lebarnya 1,5 meter gitu. Terus selanjutnya ini, Mbak, coaster, tapi coasternya itu diameternya lebih besar gitu. Untuk yang pertama itu. Terus yang selanjutnya ada lagi itu namanya ini, Mbak, kayak pajangan gitu, kayak pajangan gitu. Jadi batu fosil yang kecil-kecil itu dipoles semua, terus bawahnya dibikin flat, dan itu buat pajangan. Rata-rata konsumen seperti itu tuh rata-rata kebanyakan dari Amerika, Jepang, Korea, Spanyol, Italia, Meksiko. Ya kalkulasi aja lah, ekspor di luar negeri gitu aja ya. Ini satu ini bisa 75.000, ada yang 50.000 gitu. Terus yang agak besar kayak papan gini, Mbak, ini hitungannya per kilo. Nah, kalau ini 1 kilonya 25.000. Seumpamanya ini beratnya 10 kilo, ya 10 dikali 25.000 gitu. Itu kalau lokal. Kalau udah ekspor, nanti hitungannya udah nggak kilo, pieces per pieces hitungannya. Jumlah terbanyak itu dua kontainer full itu pernah. Tapi itu beda-beda, Mbak, beda-beda jenis. Jadi ada jenis coaster lah, piring lah, slash lah. Kerajinan yang dihasilkan di Sokowatu telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tidak hanya memukau mata di Indonesia, tetapi juga telah diekspor ke negara-negara jauh seperti Korea, Amerika, Jepang, Meksiko, dan banyak negara lainnya. Namun, di balik pesona Sokowatu yang memukau, terdapat perjalanan panjang yang dimulai dari ribuan kilometer jauhnya di tanah Sumatera. Di sana, kayu fosil berharga tertimbun dalam lapisan bumi, menyimpan cerita jutaan tahun lalu. Dengan teliti, kayu-kayu ini diangkut ke Magelang menggunakan truk yang nanti sesampainya tiba di Magelang, kayu-kayu besar ini akan dipotong menjadi beberapa potongan yang siap diolah lebih lanjut menggunakan mesin blank, sebuah pemotong kayu berdiameter besar.
Kemudian, potongan-potongan kayu yang telah diolah diangkut ke Sokowatu. Disinilah tangan para pengrajin yang penuh keahlian menjalani proses amplas yang bertahap, dimulai dari permukaan yang kasar hingga yang halus. Mereka mengungkapkan keindahan alami kayu fosil menjadikannya karya seni yang memukau yang kita lihat hari ini. Untuk pengolahan pertama dari bahan dulu ya Pak, dari cari bahan dulu ya. Untuk pencarian bahan itu rata-rata di Sumatera sana rata-rata. Kalau harga dari petani itu cuma per kilonya 1.500. Nanti kalau udah masuk ke tangan kedua itu harganya udah naik lagi sampai ke 3.000, dari 3.000 sampai 5.000. Tuh. Untuk penjualan, untuk pemotongan itu kan pertamanya fosil itu kan fosil utuh panjang gitu Pak. Nah, itu kan butuh dipotong-potong. Nah itu biaya per potong seumpama tebalnya 5 cm itu biayanya 15.000 gitu. Terus habis dipotong itu nanti dari tempat pemotongan langsung dibawa ke tempat produksi gitu. Dari tempat produksi nanti udah jadi, kebanyakan besar dari PT, orderan dari PT, terus dari person, dari maklar juga ada, terus dari pegawai juga bisa memasarkannya sendiri gitu. Ini Mas, ini namanya mangkokan Mas. Ini mangkokan ini gunanya buat mencari flat batu Mas. Seumpama batu kurang flat, terus di sini udah flat, yang sini belum flat, nah yang buat flat itu alatnya ini. Terus step selanjutnya sehabis menggunakan mangkokan, step ketiganya pakai fleksibel ini buat menghilangkan goresan dari mangkokan. Terus step ketiga itu amplas, pakai amplas 50 itu seperti ini Mas. Ini amplas 50, warna seratnya itu hijau. Sehabis amplas 50 nanti lanjut langsung ke amplas 100. Amplas 100 itu gunanya buat menghilangkan goresan dari amplas 50. Sehabis amplas 100 langsung naik ke amplas 150. Kegunaan amplas 150 itu ya buat menghilangkan goresan amplas 100. Selanjutnya sehabis amplas ukuran 150 lanjut ke amplas 500. Amplas 500 itu awal mulanya bisa gelap, jadi awal mulanya batu bisa agak gelap atau agak kinclong. Habis amplas 600 langsung naik ke amplas 1000 buat nyari gilapnya. Habis itu step terakhir di amplas 120. Untuk step terakhir ya yang di sini itu bahasanya giber Mas, bahasanya giber. Untuk alat sendiri itu menggunakan pet dan bawahnya itu nggak pakai bahan amplas, tapi pakainya kardus. Ada cairannya sendiri, cairannya itu namanya mereknya MMA. Dan setelah penggiberan selesai, nanti kulit batu fosil ini dikasih propan supaya apa? Supaya kulit di batu fosil ini terlihat kinclong.
Di antara gemerlap kesuksesan, mereka menghadapi tantangan besar. Pesanan-pesanan yang unik, ujian bagi kreativitas dan kepiawaian mereka. Kalau ada orderan yang agak unik, itu kebanyakan resiko itu pecah. Tapi dari pihak produksi tetap mengusahakan bisa gitu. Tapi kebanyakan kalau permintaannya agak sulit, agak ribet, pertama kendalanya lama jadinya lama, kedua resikonya pecah, dan ketiganya rugi Pak. Jadi harus cari bahan lagi. Setiap potongan kerajinan adalah cerminan dari perjalanan epik kayu fosil, membawa cerita jutaan tahun dan keajaiban alam yang tak tergambarkan. Sokowatu bukan sekadar tempat di Jalan Karangjati, Gedongan, Bangunjiwo. Itu adalah pintu gerbang menuju dunia misteri, tempat di mana seni bertemu dengan sejarah, dan di mana kayu fosil berbicara dalam bisikan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang tahu dan mendengarkan.